Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video tutorial selanjutnya adalah bagaimana kita memasukkan kuis ke dalam mata kuliah kita. Hal yang pertama adalah masuk ke kelas kita pilih kelas yang ingin kita input kuisnya. Sebelah kiri di navigation ada kelas-kelas yang Bapak Ibu ampuh. Kita klik salah satunya yang ingin Bapak Ibu masukkan kuis. Kemudian jika ingin mengedit dashboard Bapak Ibu, jangan lupa untuk menyalakan action menu di turn editing on. Nah, setelah berhasil meng-on-kan turn editing, maka kita ke minggu yang ingin kita masukkan kuis. Di sini saya ingin masukkan kuis di minggu ke-6. Caranya, kita cari minggunya di week 6, kemudian kita tanda add an activity or resource. Kita klik, maka di sebelah kiri akan muncul seperti biasa activities dan resource. Nah, kita cari di activities, yaitu quiz. Kita klik 2 kali atau klik sekali kemudian add. Kita klik 2 kali di quiz. Maka akan muncul tampilan dashboard seperti biasa. Nah, ini Bapak Ibu bisa memberikan nama sesuai nama kuisnya. Quiz week 6. Di sini deskripsi Bapak Ibu bisa tambahkan atau tidak. Kemudian ini deskripsinya bisa ditampilkan atau tidak. Di sini deskripsi biasanya ketentuan-ketentuan atas kuis tersebut. Nah, kemudian di bawahnya ada timing. Timing adalah waktu untuk anak didik kita mengerjakan kuis tersebut. Di sini kita bisa membuka kuisnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Bila kita nyalakan dengan mengklik enable, di sini dari tanggal, bulan, tahun sampai ke menit, sampai ke jam maupun menit. Di sini juga untuk close kuisnya juga ada jam. Misalnya kita membuka kuis ini 2 hari dari tanggal 21, tanggal 22. Kemudian time limit adalah waktu untuk anak tersebut mengerjakan. Di sini bisa untuk mengaktifkannya dengan klik enable. Di sini anak didik tersebut saya kasih pilihan untuk 20 menit mengerjakan soal tersebut. Kemudian di sini di bawahnya adalah when time expires, dan ketika waktu habis, open attempt are submitted automatically. Attempt atau soal-soal yang terbuka otomatis terkumpulkan walaupun anak tersebut belum mengklik submit di akhir. Kemudian there is a grace period when open attempt can be submitted. Di sana ada grace period ketika anak tersebut mengumpulkan. But no more question answered. Nah, tapi tidak ada jawaban, tidak yang lebih tidak. Kemudian attempt must be submit before time expires or they are not counted. Nah, yang ketiga adalah soal-soal tersebut harus disubmit sebelum waktunya habis atau tidak terhitung. Ini terserah Bapak Ibu mau dipilih yang mana untuk kuis Bapak dan Ibu. Nah, kemudian jika kita memilih open attempt are submitted automatically, maka submission grace period tidak bisa. Kita ingin memilih there is a grace, baru bisa kita pilih berapa hari setelah itu. Kita bisa enable atau disable kan. Oke, untuk selanjutnya di grade adalah penilaian. Penilaian di sini apakah ingin kategorinya seperti apa, kemudian grade to pass-nya berapa, kemudian attempt allowed berapa kali anak tersebut bisa mengisi, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Nah, di sini jika Bapak Ibu memberikan lebih dari 1 kali, misal 2 kali, nah di sini dia akan otomatis memilih nilai yang seperti apa, highest grade, yaitu nilai tertinggi, average rata-rata, atau first attempt, pertama kali dia mengisi atau terakhir kali dia mengisi. Di sini kebijakan Bapak dan Ibu bagaimana dalam kuis tersebut. Kemudian untuk layout di sini adalah layout ketika anak didik menjawab apakah halaman baru di setiap pertanyaan atau setiap 10 pertanyaan baru dia balik ke halaman selanjutnya. Di sini juga kebijakan Bapak dan Ibu.
Kemudian question behavior adalah sifat-sifatnya pertanyaan, apakah diacak dengan pertanyaannya ataukah berurutan dari awal Bapak Ibu menulis sampai terakhir. Di sini juga Bapak Ibu bisa atur. Kemudian review option. Nah, di sini adalah opsi-opsi ketika anak tersebut mengerjakan. Apakah soalnya immediately after the attempt, apakah ya di sini Bapak Ibu bisa atur sendiri. Di sini terserah Bapak dan Ibu, kebijakan Bapak dan Ibu, review option. Kemudian appearance. Di sini ketika kita menilai apakah anak tersebut terlihat gambarnya atau tidak, atau dengan gambar kecil dan sebagainya. Jika tidak, hanya nama saja. Kemudian ketika kita menilai apakah ada angka desimal di belakangnya atau tidak. Ini juga Bapak Ibu bisa pilih. Kemudian extra restriction, apakah soal tersebut ada passwordnya atau tidak. Untuk mengisi di sini juga bisa kita pilih. Kemudian overall feedback adalah jika anak tersebut nilainya 100, kita bisa memberikan komen, kita bisa memberikan feedback seperti grade atau seperti apa. Jika tidak, ya tidak usah Bapak Ibu isi. Atau jika dia 0 grade-nya, Bapak Ibu juga bisa memberikan komen, misal study hard dan sebagainya. Kemudian overall feedback sudah. Kemudian common module setting, ini seperti di assignment. Kemudian restricted access juga sama seperti di assignment. Kemudian activity completion. Nah, di sini Bapak Ibu harus mengklik show activity as complete when condition are met. Yang kemarin kita sudah setiap tutorial sudah kami jelaskan untuk do not indicate apa, student can manually apa, show activity apa. Jadi di sini yang ketiga adalah jika membuka sampai habis mengerjakan baru ada tanda checklist di anak didik Bapak Ibu. Kemudian student must receive a grade to complete this activity juga sama seperti di assignment. Di sini dia terchecklist jika Bapak Ibu sudah menilai. Jika belum menilai, di sini tidak terchecklist. Nah, kemudian di sini ada require passing grade. Di sini jika ingin passing grade, menambahkan passing grade seperti apa. Jika belum passing grade, nanti ada notifikasi. Nah, kemudian di sini batas pengerjaannya harus komplit sampai tanggal berapa. Kemudian text and kompetensi sama seperti kemarin. Jika sudah, langsung ke save and return to course. Nah, setelah Bapak Ibu save, kemudian tadi kita ingin memasukkan quiz di minggu ke-6, maka kita harus memasukkan soal-soal di quiz tersebut. Caranya, diklik quiz week 6, quiz tersebut diklik, maka tampilan dashboard akan seperti ini. Nah, di sini ada ketentuannya, attempt allowed boleh mengerjakannya 1 kali, jadi anak murid tidak boleh lebih mengerjakan dari 1 kali. Kemudian ini quiz open di tanggal berapa, close tanggal berapa, kemudian time limit mengerjakannya 20 menit. Kemudian Bapak Ibu ke menu edit quiz untuk menambahkan quiz. Nah, di sini ada maksimum grade. Maksimum grade-nya Bapak Ibu ingin memberikan berapa? Di satu soalnya. Di semua soalnya berapa? Misalnya 100. Kemudian misalnya add untuk menambahkan kuisnya atau soalnya. Di sini ada di sebelah kanan di bawah shuffle. Ini shuffle berarti ingin Bapak Ibu acak. Nah, di sini diacak soalnya. Kemudian add apa? Add new question. Di sini ada pilihan, ada 3 pilihan. New question, menambahkan soal baru. Kemudian dari yang kedua dari question bank. Kemudian yang ketiga random question, bisa dari question yang random. Kemudian di sini kita tambahkan, kita ingin menambahkan baru new question. Di sini ada pilihan-pilihan, opsi-opsi, bisa multiple, true false, kemudian matching, short answer dan sebagainya. Di sini pilihan Bapak Ibu atau deskripsi. Bapak Ibu bisa memilih di sini. Saya ingin menambahkan soal multiple choice, saya kemudian klik 2 kali atau bisa di sekali kemudian add. Nah, ini
Untuk kategori, karena saya ingin menambahkan di mata kuliah saya, di mata kuliah dan kelas saya berarti pemasukannya hanya di for AHE. AHE di sini adalah kode kelas, kemudian MBS adalah kode fakultas. Nah, hanya di kode kelas ini, saya ingin masukkan di kelas ini, maka saya klik di sini. Kalau saya ingin masukkan hanya di minggu ke-6, klik di sini. Klik di for quiz week 6, default for quiz week 6. Kemudian saya klik, kemudian saya berikan namanya ini tentang ayat hadis. Kemudian, nah di sini question name, kemudian question text, di sini adalah teks dari soalnya. Karena saya sudah membuat di Notepad, maka saya tinggal mengcopy paste-nya. Kemudian di paste di sini, saya tempel di sini, ini soalnya, kemudian di sini default mark-nya, biarkan saja, kemudian ada apakah ingin ada feedback atau tidak, ini saya biarkan, kemudian ID number dibiarkan, dikosongkan. Nah, kemudian one or multiple answer. Nah, jawaban dari pertanyaan saya ini satu atau lebih dari satu, atau misal 2 yang benar atau 3 yang benar. Nah, karena di sini saya hanya satu yang benar, saya one answer only. Jika ingin lebih dari satu, di sini ada multiple answer, bisa dipilih. Kemudian number the choice, di sini ada multiple yang ingin dipakai, kita ABC kecil dan sebagainya, atau no numbering. Di sini saya milih ABC besar. Kemudian choice pertama, di sini ada regulation and law. Nah, di sini grade. Nah, grade ini jika jawaban benar, maka nilainya 100%. Karena ini saya hanya menggunakan one answer only. Nah, tapi karena pertanyaan ini jawabannya benar adalah C, maka nanti ketika di study and advice saya baru memberikan grade-nya 100, yang lain saya berikan non. Kemudian di sini choice kedua ada submission atau news. Saya juga grade-nya non. Kemudian choice 3 di sini study and advice. Nah, di sini saya karena ini nilainya benar 100%. Kemudian choice 4 di sini guide. Nah, di sini adalah feedback jika mengisi studi advice, apa yang akan timbul komennya, jika salah it's wrong atau sebagainya, jika benar benar, correct. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa combine feedback. Nah, di sini your answer bila benar, your answer is correct. Kemudian jika beberapa yang benar, di sini bisa option-optionnya bisa Bapak Ibu isi sendiri. Jika salah juga bisa. Nah, kemudian ini penaltinya. Kemudian jika sudah, save and continue editing. Klik berwarna hijau, save and continue editing. Nah, soal nomor 1, apakah ini tersave? Ini kita bisa mempreview di sini. Sebelumnya bagaimana soal yang tampak untuk anak didik. Nah, di sini seperti ini. Jika menjawab C nanti apa? Kita bisa mempreview di sini. Kemudian save change. Baik, untuk tutorial selanjutnya di video selanjutnya.